Dan teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan renungan yang akan memberitahu kita tentang tanda-tanda kedatangan Yesus. Oke, yuk kita buka di kitab kita, di kitab Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Ya, ini aku bacain ya. Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Anak domba membuka keenam meterai. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka satu dari meterai-meterai itu, dan aku mendengar satu dari keempat makhluk hidup itu yang berkata, bagaikan bunyi guntur, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat, dan lihatlah seekor kuda putih, dan dia yang menunggang di atasnya, yang memegang sebuah busur, dan kepadanya diberikan sebuah mahkota. Dan dia keluar untuk menaklukkan, bahkan agar dia dapat menaklukkan. Dan ketika dia membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk hidup kedua yang berkata, marilah dan lihatlah. Dan keluarlah kuda yang lain berwarna merah api. Dan kepada dia yang menunggang di atasnya telah dikaruniakan kepadanya untuk mengambil damai dari bumi, juga agar mereka saling membunuh seorang terhadap yang lain, dan kepadanya telah diberikan pedang yang besar. Dan ketika dia membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup ketiga yang berkata, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat, dan lihatlah seekor kuda hitam, dan dia yang menunggang di atasnya, yang memegang timbangan di tangannya. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu yang berkata, setakar gandum sadinar, dan 3 takar jelai sadinar, tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan anggur itu. Dan ketika dia membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara dari makhluk hidup yang keempat yang berkata, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat, dan lihatlah seekor kuda hijau pucat, dan dia yang menunggang di atasnya namanya Kematian, dan alam maut ikut bersamanya. Dan kepada mereka telah diberikan wewenang untuk membunuh atas seperempat bumi dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan dengan kematian, dan oleh binatang-binatang buas di bumi. Dan ketika dia membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh berkenaan dengan firman Elohim dan berkenaan dengan kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara yang keras sambil berkata, sampai kapan, ya Tuhan yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami terhadap mereka yang tinggal di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan jubah panjang putih. Dan kepada mereka dikatakan agar mereka dapat beristirahat sedikit waktu lagi, sampai akan terpenuhinya jumlah mereka sesama hamba-hamba dan saudara-saudara mereka yang akan segera dibunuh seperti mereka juga. Dan aku melihat ketika dia membuka meterai yang keenam, dan lihatlah gempa besar terjadi, dan matahari menjadi hitam seperti karung yang terbuat dari rambut, dan bulan menjadi seperti darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi seperti pohon ara menggugurkan buah mentahnya karena diguncangkan oleh angin kencang. Dan langit terbelah seperti gulungan kitab yang digulung, dan semua gunung dan pulau terpindahkan dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar dan orang-orang kaya dan perwira-perwira dan mereka yang berkuasa dan setiap hamba dan setiap orang merdeka menyembunyikan diri ke dalam gua-gua dan ke antara batu-batu gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu itu, runtuhlah ke atas kami dan sembunyikanlah kami dari wajah dia yang duduk di atas tahta itu dan dari murka anak domba. Sebab hari besar murkanya telah tiba, dan siapakah yang dapat bertahan? Amin. Nah, sebelum kita masuk ke inti, sebenarnya di pasal 4 di Wahyu 4 itu dijelasin bahwa 4 makhluk yang disebutkan itu, yang pertama itu dikatakan kayak singa,
yang kedua kayak lembu, yang ketiga kayak manusia ya mukanya, dan yang keempat kayak burung raja wali yang lagi terbang. Nah, udah tahu ya makhluk-makhluknya. Oke, lanjut. Nah, di pasal 5, sebelum meterai-meterai dibuka, ada malaikat kuat yang ngomong dengan suara keras. Dia bilang, siapa yang layak buat buka kitab itu dan melepaskan meterai-meterainya. Nah, di situ tidak ada satupun yang bisa buka, karena mereka bukan orang yang layak untuk membuka kitab dan melepaskan meterai-meterai itu. Nah, dan yang layak tidak lain adalah Yesua anak domba Bapa Yahweh yang adalah Tuhan kita. Oke, kita masuk ke inti. Ketika meterai pertama dibuka oleh Yesua, Yohanes dengar makhluk pertama yang kayak singa itu ngomong, marilah dan lihatlah. Nah, di situ Yohanes lihat ada satu kuda putih dan penunggangnya itu megang busur. Dia pakai mahkota. Dia keluar buat menaklukkan ya. Nah, meterai kedua dibuka. Yohanes dengar suara yang sama. Nah, terus dia lihat kuda lagi. Tapi warnanya beda. Kuda kedua warnanya merah api. Merah semerah warna api ya. Nah, penunggangnya itu membawa pedang besar. Nah, dia dikaruniakan buat ngambil damai dari bumi. Jadi kejahatan, terus perkelahian, pokoknya yang tidak nyaman itu bertambah-tambah. Contohnya pas itu mungkin kalian udah pernah dengar di Keilat salah satu video dari Tribun News, berita dari Tribun itu. Nah, beritanya itu ada orang beli kabel. Terus karena dia ngerasa kabel yang dia beli itu beda, dia minta uangnya dibalikin dari penjualnya. Nah, dia juga balikin kabelnya, tapi karena si penjualnya tidak mau, dipaksa tetap tidak mau, akhirnya pembeli ini malah membacok tangan si penjual ya, sampai pergelangan tangan penjualnya itu putus. Nah, terus ada 3 ayat yang bilang juga kalau bangsa akan bangkit lawan bangsa. Mungkin kalian pernah dengar ya. Nah, kalau ada yang istilahnya zaman sekarang tuh gelut, apa perkelahian atau peperangan, itu pasti adanya karena hilangnya kedamaian. Nah, itu kalian bisa buka di Matius 24 ayat 7, terus di kitab Markus pasal 13 ayat 8, dan di Lukas 21 ayat 10 ya. Lalu ketika meterai ketiga dibuka, suara yang sama masih ngajak Yohanes. Dan dia lihat kuda hitam dengan penunggangnya itu membawa timbangan. Nah, terus ada suara di antara 4 makhluk itu. Ada suara gini, setakar gandum sedinar, setakar gulai sedinar, tapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Ya kan, gitu ya tadi. Ini tuh jadi gambaran dari harga-harga kebutuhan pangan kita yang tambah tinggi ya. Tidak cuma kebutuhan pangan, bahkan barang-barang lain kayak masker, vitamin, itu harganya tuh semakin meroket. Sesuai dengan nih apa itu setakar gandum sedinar. Misal setakar tuh berapa gram, misal 500 gram sedinar gitu ya. Nah, lalu meterai yang keempat, kejadiannya sama dengan kejadian awal ya. Itu ada yang ngajak Yohanes lihat lagi ya. Nah, di meterai keempat terlihat kuda warna hijau pucat. Penunggangnya namanya Kematian. Kalian tahu kan kematian? Nah, itu. Nah, dia Alama tuh ada sama dia. Nah, dia juga punya wewenang
bukan punya tapi dia dikasih wewenang buat bunuh manusia, tapi cuma seperempat bumi dengan kelaparan dan kematian dan oleh binatang buas di bumi. Nah, kita bahas satu-satu. Kelaparan itu juga udah terjadi ya, ada di Madagaskar, di Korea Utara, di Ambang, di Tigray, di Ethiopia. Terus kematian yang sedang terjadi, salah satunya karena pandemi ini, yaitu akibat COVID-19. Nah, yang karena binatang buas itu juga lagi terjadi. Pernah ada berita ya dari YouTube-nya Tribun News, di Kalimantan ada anak dimakan buaya, terus ada juga anak atau orang tua gitu kalau tidak salah itu dimakan sama ular. Nah, pada materai kelima, Yohanes melihat di bawah mezbah ada jiwa-jiwa orang yang dibunuh karena menyebarkan ajaran dari Bapak Yahweh, menyebarkan ajaran yang benar. Nah, mereka juga ngomong ke Bapak Yahweh, sampai kapan tidak ngakimi sama balesin darahnya kita terhadap mereka yang tinggal di bumi gitu. Nah, setelah itu mereka dikasih jubah putih yang panjang. Nah, dan ke mereka itu dikatakan supaya mereka beristirahat lagi sampai jumlah mereka udah terpenuhi, udah komplit. Nah, terus di materai ke-6 terlihat gempa besar, terus matahari jadi hitam kayak karung dari rambut. Nah, terus bulan jadi kayak darah. Terus bintang-bintang juga pada jatuh ke bumi. Langit juga kebelah sampai gunung dan pulau itu bahkan terpindahkan. Nah, kemudian raja dan pembesar, orang kaya, perwira, dan yang berkuasa di bumi, istilahnya pemimpin gitu, bahkan seorang hamba dan orang merdeka, itu nantinya bakal sembunyi ke gua, ke antara batu gunung, pokoknya sembunyi lah ya. Dan mereka juga bakal ngomong ke gunung sama ke batu-batu, runtuhlah ke atas kami dan sembunyikanlah wajah kami dari dia dan dari murkanya. Siapakah yang dapat bertahan di hari besar murkanya? Nah, hari besar murkanya itu yang dimaksud murkanya anak domba, murkanya Yesus Bapak Yahweh gitu ya. Nah, hari besar murkanya Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus itu artinya kedatangan Yesus ya, yang kedua kalinya. Nah, setelah yang terakhir ini berupa kondisi atau keadaan ketika Yesus datang nanti. Nah, nanti bakal gempa karena Bapak Yahweh itu datangnya tuh tidak datang biasa, datangnya tuh nanti bakal bisa gempa, terus langitnya nanti jadi gelap, langit kebelah, bulan kayak darah, bintang-bintang jatuh, bahkan sampai gunung dan pulau itu terpindahkan ya dari tempatnya. Nah, gunung dan pulau terpindahkan itu untuk jalan juga bagi Yesus Tuhan kita. Nah, tapi nanti nggak tahu ya pembesar di negara Indonesia bakal sembunyi apa enggak. Oke, udah jelas ya. Kalau udah jelas, kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Amin.